Baik Pak Haryono, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam ini Bapak? Kabar baik Ibu. Alhamdulillah semuanya baik. Keluarga Bagaimana baik juga ya? kalian malam hari ini? Keluarga baik Ibu? Alhamdulillah, saya beserta keluarga juga sehat. Alhamdulillah bisa tampil prima nih bersama Pak Haryono nih. Ya. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak Haryono? Saya kok tadi ada pesan bahwa ingin menyampaikan sesuatu, ingin bicara bersama nih. Seputar apa kira-kira nih Pak Haryono nih? Ya, terima kasih Bu Yanti untuk Ya. waktunya kepada saya pada malam hari ini ya. Begini Bu, ada beberapa hal yang saya rasakan berat belakangan ini ya Bu ya. Saya itu memiliki beberapa peran. Yang pertama, saya itu sebagai seorang ketua lingkungan memiliki 64 kakak dengan total jiwa sekitar 280 jiwa. Di mana di situ saya berperan yang pertama secara administratif mengurus mereka, kemudian ketika ada permasalahan ekonomi, mereka minta bantuan masalah pendidikan, bagaimana saya harus bisa mengurus mereka, kemudian kegiatan-kegiatan yang harus dijalankan setiap minggunya. Itu yang pertama Ibu. Kemudian yang kedua mengenai peran di sekolah. Kebetulan sekarang saya diminta untuk turut serta mengurus masalah kesiswaan gitu kan. Karena terkait dengan kedisiplinan anak, terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang sedang kita jalankan, karena kan kebetulan kita sekolah penggerak, bagaimana membentuk karakter siswa dengan profil pelajar Pancasila cukup menyita tenaga dan pikiran yang saya rasakan Ibu. Apalagi kemudian pada saat yang bersamaan ini saya menjalankan pendidikan guru penggerak Ibu, di mana tugasnya itu sangat luar biasa, banyak sekali, dan kemudian harus dituntut untuk kita bagaimana bisa menjalankannya, bisa mengerjakannya dengan baik tepat waktu. Itu situasi yang saya alami pada saat menghadapi Bapak ya. harapannya. Baik Pak Haryono. Nah dari pernyataan-pernyataan yang Bapak ungkapkan tadi, kira-kira harapan Pak Haryono setelah kita berbincang-bincang ini apa sih yang diharapkan Bapak? Harapan saya setelah nanti saya berbicara dengan Ibu Yanti, saya itu mampu untuk bisa menjalankan tugas-tugas saya dengan baik, ya, karena saya merasa apalagi belakangan ini saya berada di titik bawah kesehatan yang kemudian membuat saya itu merasa kurang fit di dalam menjalankan aktivitas seperti itu. Harapan saya adalah nantinya saya mampu normal kembali dan tugas saya, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan, baik itu sebagai siswa pendidikan guru penggerak. Itu yang menjadi harapan saya Bu. Begitu ya. Baik Pak Har, setelah saya mendengar dan segudang kesibukan Pak Haryono tersebut, kira-kira menurut Bapak faktor berhasilnya Bapak itu dalam menangani beberapa kasus itu, nah seperti apa nih yang kira-kira yang Pak Haryono harapkan keberhasilan Bapak itu seperti apa? Coba saya ingin mengungkap dari Bapak. Keberhasilan dalam 3 peran sekaligus ya. Paling tidak saya mampu menjalankan tugas-tugas saya dengan baik. Sebagai contoh misalnya, ketika saya menjalankan peran di sekolah, sebagai seorang guru saya bisa menjalankan peran saya, tugas saya mengajar, tetapi sekaligus juga bagaimana saya mampu menjalankan tugas mendisiplinkan, menanamkan karakter, menanamkan budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik kepada siswa-siswa di sekolah. Kemudian kalau sebagai ketua lingkungan bagaimana saya bisa menghandle semua tugas-tugas itu tanpa meninggalkannya. Karena pada malam hari ini Bu, saya boleh cerita, kebetulan sekali pada saat ini ada pertemuan di lingkungan, saya mesti meninggalkan karena bersamaan dengan pendidikan yang sekarang. Saya meninggalkan warga saya yang sebenarnya membutuhkan kehadiran saya di sana. Terus kemudian mengenai tugas-tugas di guru penggerak,
selama ini juga saya semaksimal mungkin berusaha bagaimana supaya menjalankannya dengan baik. Tapi ya itu tadi Bu, kemudian banyak atau ada beberapa hal yang mesti tertunda, terutama mengenai tugas-tugas yang kita di dalam eksplorasi konsep. Ada beberapa yang mesti harusnya saya kerjakan 2-3 hari yang lalu, baru saya kerjakan hari ini dan seterusnya. Itu ya. Ya, baik. Karena kesibukan seperti itu sehingga ada beberapa hal yang Pak Haryono bisa tunda. Tetapi kan kemungkinan di lain hari, di lain waktu Pak Haryono bisa menyelesaikannya kan ya? Bisa Bu, bisa. Oke. Nah, dengan kondisi tersebut, kira-kira Bapak dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, kira-kira Bapak sudah bisa mencapai level berapa sih sehingga pada saatnya nanti ada harapan nggak untuk kira-kira Bapak meningkat seperti itu ya? Nah, dihadapi seperti apa sekarang? Boleh Bapak ceritakan? Kalau belakangan ini saya rasakan turun ya Bu ya, karena mungkin berkaitan dengan perlu diketahui dimulai dari pertengahan atau di minggu kedua September kesehatan saya sedang kurang baik, ya kan? Drop banget sehingga kemudian membuat saya itu terasa kehilangan semangatnya di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas. Nah, kalau diukur dengan level, mungkin sekarang saya berada di level 6 sampai dengan 7. Saya pengennya 6 sampai 7. Itu saya rasakan sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Karena semestinya ketika saya berani mengambil tanggung jawab itu, saya harus bisa menjalankannya dengan baik itu. Oke. Baik ya, tapi kan sebetulnya Pak Haryono sudah berusaha semaksimal mungkin, artinya ada upaya ya. Nah, kemudian kalau tadi Bapak bilang bahwa pada saat sekarang berada di level 6, kira-kira harapan Pak Haryono sebetulnya berada di level berapa? Kalau memang tadi 7 sebetulnya sudah mulai baik ya. Nah, harapannya ingin di level berapa nih Pak Haryono kalau boleh saya tahu? Ketika kita mengambil peran di dalam pelayanan sosial, saya mengharapkan saya bisa ambil sepenuh hati saya, sepenuh dengan diri saya. Itu yang saya harapkan. Maka kemudian kalau bisa semaksimal mungkin saya bisa hadir, saya bisa menjalankan, saya tidak mengecewakan, apalagi sosial saya di lingkungan. Ketika saya diberikan tugas di sekolah, ya semaksimal mungkin saya harus bisa menjalankannya dengan penuh. Tugas-tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Apalagi yang kita hadapi itu adalah siswa, ya, pribadi-pribadi yang dipercaya. Ketika saya diberikan tugas untuk menjadi seorang guru penggerak atau mendapatkan kepercayaan menjadi seorang guru penggerak, melaksanakan pendidikan guru penggerak, ya saya mengharapkan sebisa mungkin saya bisa melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Maka saya mengharapkan levelnya itu antara di level 8 lah. 8. Kalau bisa naik ke 9. Oh iya, luar biasa ya, itu suatu harapan yang luar biasa ya. Dan saya pribadi melihat Pak Haryono sudah melakukan dari cerita-cerita tadi sudah melakukan hal-hal yang optimal ya. Nah, tetapi kan Pak dalam waktu bersamaan kasus tadi ya, Pak Haryono harus ke lingkungan, kemudian ke sekolah juga harus ke anak-anak kan tidak bisa ditunda juga kan. Nah, dalam waktu yang bersamaan seperti itu tadi, kira-kira langkah Bapak nih, kalau misalnya tadi ingin mencapai level 8, prioritas Bapak yang harus dilakukan entah yang mana dulu nih? Karena semuanya bersamaan dan semuanya membutuhkan Bapak seperti itu. Nah, begini Bu Yanti, saya merasakan sepertinya faktor penyebabnya faktor kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan. Jadi karena faktor kesehatan yang menurun kemudian menyebabkan turunnya perform. Iya, betul. Kesehatan nomor 1 memang ya. Nah, sepertinya yang perlu saya lakukan adalah bagaimana cara supaya sekarang saya bisa menjadi pulih, sehat seperti kala, memiliki semangat, memiliki tenaga. Itu Ibu yang mungkin pertama saya lakukan. Ya, jadi berarti sekarang pemulihan kesehatan dulu ya, karena memang kesehatan itu adalah memang kenikmatan paling nomor 1 ya Pak ya. Jadi mungkin langkah pertama pulihkan kesehatan, betul itu ya. Apa yang sudah Pak Haryono kemukakan adalah segala suatu aktivitas harus dimulai dulu dari diri kita juga, sehat jasmaninya, sehat rohaninya.
sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada semuanya dengan baik kan ya. Baik Bapak, nah itu langkah yang Pak Haryono akan tempuh sudah Pak Haryono temukan. Nah sekarang kita mulai kira-kira di penghujung nih. Ya, kira-kira kapan nih Pak Haryono akan melakukan pemulihan kesehatan, melakukan langkah-langkah yang ideal buat aktivitas Pak Haryono tersebut, supaya saya tahu ada rencana dan aksi nyata dari Bapak. Oke. Begini Bu, kalau yang namanya kesehatan itu tidak bisa ditunda. Artinya kita segera mungkin harus bagaimana supaya cepat pulih gitu kan. Meskipun itu sudah saya lakukan gitu kan, sudah lakukan untuk pergi ke dokter segala macam, tapi ternyata tidak sehat-sehat juga. Nah, untuk sekarang dari apa yang pembicaraan dengan Bu Yanti bahwa kesehatan yang paling utama, maka kemudian saya akan coba semaksimal mungkin bagaimana saya supaya cepat pulih, tidak lemas, kemudian sehat, naik turun. Nah, di sini saya akan coba untuk dalam minggu ini harus pulih sehat seperti sedia kala. Baik, ya berarti tetap fokus adalah pada kesehatan, ya. Baik, ya dari terakhir kali kita percakapan ini, apa yang Pak Haryono dapatkan ya, dari percakapan kita ini sekarang, dan sehingga menjadi sesuatu yang menambah semangat bagi Bapak untuk melakukan aktivitas berikutnya. Terima kasih sekali kepada Ibu Yanti bahwa dari percakapan pada malam hari ini saya sampai pada sebuah kesimpulan terkait bagaimana menyelesaikan berbagai macam hal yang sekarang saya hadapi. Ini bahwa kesehatan yang paling utama, saya harus memulihkan kesehatan. Saya harus memulihkannya supaya saya mampu melaksanakan aktivitas saya yang menjadi tugas saya dengan sebaik-baiknya. Itu kesimpulan saya Bu Yanti. Saya merasa plong, saya merasa senang gitu kan, bahwa kemudian saya rasakan ketahuan asal muasalnya, ketahuan sumbernya dan bagaimana menyelesaikannya. Alhamdulillah ya, berarti Pak Haryono sudah tahu akar permasalahan Pak Haryono di mana, berarti dari kesehatan yang harus dipulihkan ya. Baik, dengan nanti progres kesehatan Pak Haryono, kita lihat perkembangannya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini Pak Haryono kembali fit, tampil prima, kemudian bisa merawat semua apa yang ada di hadapan Pak Haryono menjadi berkembang bagus, baik di lingkungan masyarakat, baik dalam kegiatan di sekolah sebagai peran kesiswaan dan kemudian sebagai guru penggerak, semua dapat berjalan dengan lancar seiring Bapak menjadi sehat dan benar. Amin. Ya. Terima kasih. Kembali minggu depan Ibu. Sama-sama. Terima kasih Pak Haryono. Selamat malam. Tetap sehat dan semangat. Amin. Sehat selalu. Iya.